Kan tapi kalau sekarang gitu ya, setelah Anies lengser, setelah Anies gak jadi gubernur DKI Jakarta lagi, jadi sekarang ini bebannya menjadi milik pemerintah PSSI dan Pemprov DKI Jakarta yang baru gitu. Bangunan JIS konsepnya oleh Buro Hapol yang punya reputasi bikin misalnya Spurs, Emirates Arsenal, Stadion Olimpiadenya London 2012, lalu sedang bangun Stadion Everton baru, ini kan jadi kontradiktif gitu loh. Satu persatu aib kebohongan Anies Baswedan terkuak. Demi pencitraan, Anies ngaku JIS didesain Buro Hapol, dimentahkan langsung. Ternyata cuma ngobrol lewat WA, parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya memang sudah standar FIFA konsultan ini gitu ya. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal JIS, gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, Buro Hapol menghapus stadion JIS dari portofolionya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Satu persatu kebohongan ex-gubernur DKI Jakarta mulai terungkap setelah Buro Hapol, konsultan ternama asal Inggris, memberikan pengakuan bahwa mereka tidak pernah mendesain JIS. Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun dengan konsep kejar tayang buat kepentingan sang gubernur ambisius Anies Baswedan tampaknya semakin bermasalah setelah kini muncul klarifikasi dari Buro Hapol. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris itu, seperti dilansir dari laman kompas.com, belum lama ini menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tidak sesuai panduan. Dalam keterangan resmi tersebut, juga diketahui bahwa Buro Hapol mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyindir keras bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan setelah Buro Hapol membantah klaim yang menyebut bahwa mereka adalah pihak yang mendesain JIS. Sehingga Stadion Kebanggaan Anies Baswedan itu pantas disandingkan dengan karya-karya mereka yang sudah banyak menggarap stadion di Eropa. Menurut Ruhut Sitompul, klaim Anies Baswedan yang kemudian dibantah mentah-mentah Buro Hapol hanya bikin malu saja. Seharusnya, kata dia, Anies Baswedan sejak awal mengakui bahwa stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu memang tidak keren dan tidak bagus. Ruhut mengatakan, pencatutan nama Buro Hapol oleh Anies Baswedan yang bersangkutan adalah seorang yang tak tahu malu. Terpisah, pegiat media sosial John Sitorus juga melontarkan sindiran yang tak kalah pedas. Dia mengatakan satu persatu kebohongan ex-gubernur DKI Jakarta itu mulai terungkap setelah Buro Hapol memberi klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mendesain JIS. Dulu, kata John Sitorus, Anies Baswedan selalu pamer sana-sini dan mengaku JIS adalah stadion berkelas internasional. Sebab stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu didesain langsung Buro Hapol yang sudah berpengalaman menggarap berbagai stadion sepak bola di Eropa. Namun, nyatanya, lanjut John, klaim Anies Baswedan dibantah mentah-mentah oleh Buro Hapol. John Sitorus yang juga seorang loyalis Ganjar Pranowo itu menyatakan, jangan sampai Anies Baswedan hanya berkomunikasi dengan pihak Buro Hapol lewat aplikasi bertukar pesan WhatsApp atau sekedar berkonsultasi. Adapun dalam pembangunan JIS, Buro Hapol bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta lewat Jakarta Konsultindo atau Jakon, di mana mereka diminta panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Namun panduan yang mereka berikan tak semuanya dieksekusi dengan baik. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buro Hapol. Temuan ini sudah disampaikan dalam surat terpisah. Dilansir dari detik.com pada Minggu 9 Juli 2023. Klarifikasi Buro Hapol pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka. Mungkin langkah ini ditempuh buat menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh Buro Hapol. Saya sih yakin kalau panduan yang diberikan Buro Hapol diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Gak kayak sekarang yang perlu direnovasi lagi memenuhi standar buat menggelar Piala Dunia U17. Akhirnya,
Semakin terkuaknya borok jis yang sampai membuat buruh Hapot bersuara karena emoh dituding yang aneh-aneh sama pendukung Anies, saya yakin kans Anies buat Pilpres 2024 semakin meredup. Begitu pula Surya Paloh akan semakin puyeng memikirkan cara menaikkan pamor Anies yang semakin berat. Kapok. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau pemerintah ini terus ugal-ugalan, tidak ada jalan lain selain people power. Gagal total, diprediksi Sengkuri 1.000 orang. Ternyata aksi people power sepi peminat. Emak-emak bawa spanduk Jokowi mundur, yang datang cuma seuprit. Fix, si tua bangka tak berkutik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power dan juga mau ngacak-ngacak Solo. Pernah membangun aja nggak pernah. Kok mau ngacak-ngacak? Pak Amin Rais mau ancam acak-acak Solo itu, Mas? Yo acak-acak anek wangi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Aksi people power yang awalnya dianggap garang dan keren ternyata berbuah pahit. Korlap aksi people power di Solo, Nur Rohmat, sebelumnya memperkirakan akan ada lebih dari 1.000 massa yang hadir. Dia bilang banyak warga yang antusias dan menghubungi dia dari berbagai daerah sejak Rabu karena mau menuju ke Solo untuk ikut aksi. Aksi people power yang digelar di sekitar gedung umat Islam Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 7 Juli hanya diikuti segelintir orang. Menurut pantauan media, tak banyak yang mengikuti aksi tersebut. Hingga aksi dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Di lokasi aksi pun tampak sejumlah spanduk yang diantaranya berbunyi Jokowi gagal urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Tampak satu mobil pick-up warna hitam terparkir di gerbang gedung umat Islam. Mobil tersebut digunakan sebagai panggung orasi. Saat menyampaikan orasi, koordinator lapangan Nur Rohmat memastikan aksi people power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan, aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah. Nur pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar. Adapun aksi people power di Solo sedianya digelar di Bundaran Geladak tak jauh dari kantor Balai Kota Solo, tempat berkantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Namun pentolan 3 bintang sekaligus inisiator aksi people power di Solo, Mudrik Sangido, mengatakan aksi dialihkan ke depan gedung umat Islam atas permintaan petugas dari Polda Jawa Tengah. Mudrik pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat. Memalukan. Ternyata people power cuma dihadiri 100-an orang. Mudrik pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat. Memalukan. Ternyata people power cuma dihadiri 100-an orang. Ini mah minion power. Harusnya aksi ini dibikin lebih heboh dengan iming-iming door prize sertifikat kepemilikan lahan di surga sekian hektar. Atau minimal ada hadiah motor atau mobil. Dijamin yang hadir akan membludak ratusan ribu orang. Ya minimal kasih nasi bungkus gratis lah. Kalau tidak ada imbalan, siapa pula yang mau datang ikut aksi dan panas-panasan di jalan? Yang paling kasihan adalah Amin Rais. Sudah capek koar-koar tapi tidak laku. People power kelas teri dari tokoh politik senior yang kelas teri juga. Sehingga aksinya pun kelas tarkam. Teriak paling kencang tapi aksinya loyo super parah. Ini kemungkinan memang bermasalah di sektor konsumsi yang kurang lezat.
Bisa jadi sponsor tidak ada yang tertarik sehingga para peserta hanya dihadiahi dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya. Artinya aksi ini tidak mendapat respon baik dari masyarakat. Rakyat tidak merasa negara ini butuh people power. Hanya kelompok sakit hati yang merasa presiden harus segera dilengsarkan dari jabatannya. Lucu-lucu memang umat minoritas pendemo ini yang mengusung kata people power, mengklaim bahwa apa yang mereka suarakan adalah sudah mewakili suara rakyat. Padahal mayoritas rakyat tidak terwakili. Rakyat justru puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Bahkan 80% tingkat kepuasan masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda?